Oke, baiklah, kita kembali ke program opini dengan pertanyaan berikutnya. Baik Pak Dandim, di tahun 2025 ini berapa kuota untuk Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh? Kalau untuk kuota mungkin kita bicaranya sumbar saja. Iya. Karena kan dihitungnya berdasarkan panitia Panda pusatnya Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian Sumatera Timur, wilayahnya Kodam 1. Secara umum cukup banyak, biasanya sekitar 100 ataupun 50 orang. Mungkin itu untuk wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Timur. Jadi kita ambil utuhnya. Kalau untuk wilayah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, nah itu tergantung hasil seleksi nanti. Oh, gitu. Kalau kita mengirimkan orang yang memang memenuhi syarat semua sehingga mengalahkan wilayah lain di Sumatera Barat, nah mungkin kita dapat mengambil kuota itu penuh. Kemudian Pak Dandim, apa saja yang perlu diwaspadai oleh calon-calon taruna ya, Pak Dandim? Prajurit, oleh calon-calon prajurit ini dalam tes nanti Pak Dandim, dalam tes perekrutan ini. Secara umum ada beberapa sistem tes ataupun baterai kita bilang. Yang pertama dia akan dites secara administrasi. Di sini yang perlu diwaspadai sesuai dengan persyaratan utama dia lulus SMA. Kalau dia bilang saya lulus SMA, mana buktinya? Kemudian kan pasti ada ijazah mulai dari SD, SMP dan SMA. Berarti secara formal ya. Ya. Yang pertama. Bagaimana dengan saya yang misalnya tinggal dengan paman ataupun dengan bibi? Nah, itu nanti ada surat pernyataan dari wali yang disetujui oleh orang tua kandung. Kalaupun tidak ada, berarti ada keterangan almarhum dan sebagainya. Di administrasi juga nanti akan dilihat nilai standar awal yang kita rekrut. Tentu organisasi kami juga menginginkan prajurit yang smart, tidak nilai yang di bawah, tapi ada standar tersendiri. Kemudian lanjut kita mengecek tes kesegaran, jasmani namanya. Itu kita akan melihat kondisi fisik, kemudian postur dia seperti apa. Bagaimanapun juga kan tentara ini dari rakyat untuk rakyat dan menjadi pedoman rakyat atau dia tampilannya harus benar-benar membuat kita nyaman. Kemudian kita yakin kalau dia ini penjaga kita kan gitu. Otomatis yang kita pilih juga sesuai dengan itu. Tampilan dia seperti apa, kemudian postur dia seperti apa, dan kemampuan fisik dia seperti apa. Salah satu dan materi-materi yang akan diujikan itu lari. Kemudian ada namanya pull up, push up, sit up, dan lari angka 8. Itu untuk kegiatan jasmani. Masuk ke tes berikutnya dia akan dites kesehatan. Kesehatan mulai dari mata, tampilan luar mata, tangannya, kemudian kakinya, X, O, dan segala macamnya. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya, apakah dia menderita penyakit dalam dan segala macam. Setelah itu baru kita menguji apakah dia memiliki kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar melalui tes mental ideologi. Bagaimana dia melihat tentara pada umumnya. Kemudian apa visi misi dan motivasi dia dalam mengikuti itu. Setelah itu baru kita uji kecerdasan dia melalui 2 TPA, tes TPA itu akademiknya, apa yang dia pelajari selama sekolah. Kemudian tes psikologi. Psikologi ini ada 2, akademi dia, kemudian bagaimana kepribadian dia. Sampai dia mengikuti latihan, kemudian terjadi sesuatu dengan kejiwaan dia, itu kita tidak berharap seperti itu. Karena latihan TNI kan lumayan berbahaya. Mungkin itu beberapa tahapan tes dan persyaratan yang harus diwaspadai. Mungkin kadang kita melihat standar saja. Contoh lari 6,
sudah lewat, atau 5 keliling kali 400 standar dari tes yang ditetapkan. Tapi ini kan seleksi dan persaingan. Tentu kita harus mengambil nilai yang di atas. Kadang orang merasa bahwa itu satu permainan yang kotor ya. Ibaratnya kata tadi itu ada oknum-oknum atau segala macamnya. Karena dia tidak lulus, karena dia hanya memperhatikan standar. Lari saya harus 5, pull up saya 4 ataupun 5, push up saya harus 15. Dia tidak tahu kalau itu hanya standar terbawah untuk lulus. Kalau lulus iya, tapi untuk lolos kan belum. Dia akan bersaing dengan kontestan yang lain. Nah, itu yang kadang mereka tidak paham dengan itu. Saya sudah lewat kok, sudah mencapai standar. Tapi kalau yang lain lebih bagus, tentu kita seleksi mengambil yang lebih bagus. Jadi kiat-kiatnya sendiri boleh nggak sih Pak Dandi memberi bocoran ini pada calon-calon prajurit yang berminat? Maksudnya apa yang harus mereka lakukan? Jangan terpatok kepada standar kelulusannya seperti kata Pak Dandi barusan. Harusnya mereka kan mengatakan 5 bisa lulus, ternyata ada yang lebih tinggi bisa lulus. Jadi kiatnya apa Pak Dandi? Mindset yang harus ditanamkan kepada calon pendaftar di TNI nanti itu Pak Dandi apa saja? Baik, berbicara mindset mungkin luas ya. Tidak bisa kita hanya berbicara persiapan, kemudian perencanaan. Yang pertama niat dulu. Niat, benar nggak mau masuk tentara ini untuk apa? Menjadi tentara itu 3 saja: keberanian, pengabdian, pengorbanan. Nah, sudah siapkah dia menghadapi itu? Kemudian menjadi tentara ini mudah tapi kadang sulit juga. Setelah niat, kita juga harus tahu. Jadi informasinya harus mengerti keseluruhan. Barulah terakhir kita bicara trik bagaimana untuk lulus. Menjadi tentara itu begitu kita sudah tahu apa saja yang mau dites, nah, kita harus mempersiapkan jauh sebelum itu. Banyak yang harus dikorbankan. Pertama waktu istirahat dan segala macamnya. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara pelajaran di sekolah dengan waktu latihan. Nah, ini berbicara pengalaman kami waktu mengikuti tes itu. Nah, begitu kita sudah bisa mengatur waktu itu, masuk ke tes, itu akan lebih mudah menurut saya. Karena kan persiapan yang lebih lama itu cenderung lolosnya ataupun lulusnya itu bisa, presentasinya bisa meningkat. Tergantung niat dan kemauan. Dan alhamdulillah kalau kita persiapan lebih lama, saya yakin psikologi juga akan terbantu di situ. Karena kegiatan itu sangat membosankan dan cukup melelahkan. Mungkin itu trik-trik saya. Ambillah waktu persiapan latihan lebih lama sebelum pelaksanaan tes. Jadi tidak kagetan. Fisik dibina 1 bulan 2 bulan tidak bisa. Dia harus lebih dari 3 bulan sehingga mendapat hasil yang maksimal. Mungkin itu. Berarti kalau memang ada niat jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka, kita udah para calon prajurit ini memang yang berminat harus latihan lebih awal ya Pak Danif ya. Betul. Lebih giat lebih awal sebelum pengumuman dibuka ini ya Pak ya. Betul. Terus ini Pak Dandim, bagaimana tanggapan Pak Dandim tentang ini kan sebenarnya dibilang rahasia, tapi ini sudah menjadi rahasia umum. Ada oknum-oknum yang bermain di dalam perekrutan ini sendiri. Bagaimana itu Pak Dandim? Luar biasa pertanyaannya. Ini sudah saya yakin menjadi pertanyaan orang pada umumnya. Dan mungkin itu salah satu pertanyaan saya dulu waktu sipil kan gitu. Jadi begitu kami menjadi tentara, kemudian kebetulan pernah juga menjadi tim seleksi. Jadi dalam seleksi Angkatan Darat ini, prajurit Angkatan Darat ini ada 2 sebenarnya yang berperan. Yang pertama sistem yang bermain di situ. Kita bicara sistem ini, materi tes yang diberikan, kemudian materi seleksi yang diberikan.
Yang kedua, kita bicara tentang personel yang mengawasi sistem tersebut. Kita bahas satu-satu lah kalau begitu ya kan. Ini biar puas ini, walaupun mungkin ada juga yang nggak puas dan tidak percaya. Kita bicara personil. Sepanjang pengalaman kami dalam mengetes itu akan dipilih tim personil yang uniknya dia tidak saling tahu antar satu tim. Kemudian dalam pelaksanaan pengetesan itu tim itu diseleksi lagi. Nah, ini kan ada beberapa tahapan tes, mulai dari tingkat subpanda, panda daerah, panda pusat. Ini saling mengoreksi nanti, saling mengoreksi dan mengevaluasi kinerja masing-masing tim yang ada di subpanda, panda dan panda pusat. Dan itu sangat mudah diketahui nanti karena materi tesnya tidak akan berbeda, tidak akan berbeda. Contoh, apabila dia larinya tidak memenuhi syarat di subpanda, mungkin ada yang nakal di situ, naik ke atas, dia akan ketahuan di situ, karena dia akan bertarung dengan kontestan dari subpanda yang lain. Dan itu sekarang ditekankan benar melalui surat perintah dari Kasat dan Panglima TNI, akan diproses apabila ketahuan di situ. Cukup berat untuk bermain di sini karena logika kita secara umum menurut kami tidak masuk. Kemudian personel-personel yang diseleksi ini juga bukan personel yang main-main. Dilihat track record dia bekerja 5 tahun sebelumnya, di jabatan sebelumnya apakah ada masalah atau bagaimana, itu baru bisa mengawai ini. Kemudian sistem tersebut juga bermainnya cukup bagus karena ada beberapa materi yang memang disiapkan untuk menghadapi tes dan setelahnya tes, terutama pendidikan dan kedinasan dia. Ya secara logika kan tidak bisa untuk bermain di situ. Nah, kalau memang ada nanti yang menawarkan seperti itu, silakan dilaporkan ke kami, Kodim, ataupun kepada instansi Angkatan Darat yang lain. Kemudian logika berikutnya tidak mungkin karena pengumuman tim atau pembentukan tim itu akan dibentuk 3 hari secara tertutup, H-3 ataupun H-4. Dan memang dia diawasi ketat oleh tim itu sendiri dan tim di atasnya. Jadi kalau ada yang menawarkan seperti itu, kalau kata pepatah kita kan seperti menembak di atas kudo. Menembak di atas kudo. Okay. Jadi dia menawarkan dan dia berdoa di rumah kan gitu. Hal itu sangat tidak mungkin. Belum materi tesnya. Materi tes akan dikeluarkan tepat di hari ujian itu. Kemudian nama itu hanya dipegang oleh ketua tim, nama dia, dan yang lainnya disandi dengan angka. Setahu kami seperti itu. Jadi siapa yang bisa menitipkan? Dia pakai angka dan angka itu tidak diketahui. Begitu tim seleksi ataupun yang diseleksi akan datang, itu HP dikumpulkan. Oke, Pak Dandim. Baik Pak Dandim, berarti itu triknya Pak Dandim ya. Kemungkinannya sangat kecil sekali kalau ada oknum yang bermain curang. Baik Pak Dandim, sejenak kita break dulu, kita akan kembali ke statement berikut.